Putri saya mulai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dan saya juga bisa melihat putri saya itu beberapa kali noleh untuk mendapatkan kepastian dari suami saya. What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Be honest for once. Jujurlah untuk sekali. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Atau itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Anyway, Mimin mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan. Semangat ya guys puasanya, fighting! Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana tanggapan dari Emi setelah mendengar bagaimana klarifikasi dari sang suami. Dan Emi juga sudah membahas tentang bagaimana sikap dari putrinya. Teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dan juga mungkin sudah kalian tonton di podcastnya Dr. Richard Lee, putri kandung dari Emi yang berinisial SY itu sudah mengungkapkan bagaimana perilaku dari sang ibunda. Adapun di podcastnya Dr. Richard Lee, sang anak ini sudah mengungkapkan beberapa hal nih guys. Di podcastnya Dr. Richard Lee, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari sang putri. Coba kita baca. Di Singapura 2022 atau di tahun 2022, sebelum kita pindah ke Indonesia, dia terus-menerus hampir setiap hari minum. Dan kemudian dia mabuk. Kemudian dia juga menerobos masuk ke kamar kami kebanyakan di malam hari. Dan dia akan menghancurkan segalanya. Segalanya yang dimaksudkan di sini adalah barang-barang ya guys. Sedikit atau tanpa alasan sama sekali, dia atau sang ibunda yang bernama Emi itu akan memarahi dan meneriaki kami dan terkadang memukul kami juga. Kendati demikian, SY berkata bahwa dirinya tidak memiliki bukti apapun dikarenakan pada saat itu ia masih berusia 11 tahun dan tidak tahu caranya menggunakan ponsel. SY lantas menceritakan bahwa Emi kerap kali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang seharusnya tidak didengarkan oleh anak-anak ketika si Emi ini lagi mabuk. SY lantas mengatakan bahwa kata-kata yang tidak pantas itu seperti, "Aku berharap kamu tidak pernah dilahirkan," atau "Hidupku lebih mudah jika aku tidak melahirkanmu," atau "Kenapa kamu tidak bisa seperti temanmu? Akan lebih mudah jika temanmu adalah anakku." Selain itu, SY juga menyebutkan bahwa perilaku Emi ini telah terjadi sejak beberapa tahun lalu, yakni ketika ayahnya memutuskan untuk pindah ke Indonesia untuk bekerja. Ia menceritakan lebih lanjut, ayah hanya pulang 1 minggu dalam waktu 1 bulan. Dan ketika ayah tidak ada di rumah, ibu akan melakukannya. Tapi saat ayah berada di rumah, ibu berpura-pura tidak mabuk sama sekali. Dan Yorobun terkait bagaimana ada status hubungannya dengan sang putri atau dengan sang anak, Emi sendiri sudah memberikan tanggapan. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Emi di YouTube miliknya Jang Hansol. Emi sendiri mencurigai bahwa adanya dugaan sang putri telah dipengaruhi oleh sang suami, yang mana itu membuat putri Emi membencinya dan mengeluarkan kata-kata yang tak sepantasnya. Emi juga memahami bagaimana kondisi dari sang putri yang disebutnya saat ini tengah mengalami masa puber. Emi lebih lanjut mengatakan, "Pertama-tama, mungkin pada hari itu anak saya juga kaget sepertinya. Ditambah lagi, bukannya saya gimana, tapi sepertinya anak pertama saya juga termakan dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Dan sebenarnya saya sendiri juga sedikit sadar atas semua ini mulai awal tahun lalu. Karena putri saya saat ini memasuki masa pubertas. Tentunya para orang tua paham apa yang saya maksudkan. Anak-anak itu tiba-tiba mood swing-nya jadi sedikit parah. Jadi lebih sering berantem dengan orang tua. Masa-masa lebih suka teman daripada keluarga. Ya masa-masanya kita ini sedikit berantem lah ya." Jadi kesimpulannya adalah Emi di sini memahami tentang bagaimana kondisi dari sang putri, yang mana putrinya itu mengalami masa pubertas guys. Dan dia juga merasa bahwa sang anak ini sudah dipengaruhi oleh mereka. Mereka dalam artian mungkin adalah sang suami juga. Selain itu, Emi juga terkejut saat diberitahu bahwa sang putri membencinya. Padahal ya guys, Emi menyebut mereka sangat dekat dan saling menyayangi. Emi juga merasa janggal dengan sikap sang suami yang mulai menudingnya bukanlah ibu dan istri yang baik. Emi membeberkan, tetapi mendengar info dari teman sekelas putri saya, nggak tahu mulai kapan tiba-tiba suami saya bilang bahwa putri pertama saya mulai benci saya. "Apa yang kamu lakukan? Kok sampai anak-anak ini nggak suka sama kamu?" Jadi saya beberapa kali disalahkan sama suami saya seperti itu. Emi sendiri tak bisa terima dengan klaim yang disampaikan oleh Aiden, yang kembali mengenang dan menangisi masa-masa sulitnya saat dirinya menjadi ibu rumah tangga. Emi menuturkan, "Jadi kalau saya pikir, sepertinya mulai saat itu suami saya sudah mulai mempersiapkan. Bilang kalau saya ini gagal sebagai seorang ibu dan juga gagal sebagai seorang istri. Bilang kalau saya melalaikan anak-anak dan tidak peduli dengan pertumbuhan atau pendidikan anak-anak. Dan jujur saya tidak bisa menyetujui apa yang dia bilang. Putri saya pun dulunya sangat dekat dengan saya. Tiap malam pun kita bercanda bersama dan juga skincarean bersama."
Selain itu, Emi juga membongkar tentang bagaimana perubahan sikap sang putri yang menyebut sejak pindah ke Indonesia, putrinya itu kerap bersikap kasar. Bahkan nih guys, putri Emi tak segan melontarkan kata-kata yang tak sepantasnya. Gadis remaja itu juga katanya berani memperlihatkan bagaimana sikap tak sopan kepada Emi dan sang nenek, seperti menunjukkan jari tengah. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya sampai menunjukkan jari tengah ya? Jujur gue agak kaget sih. Lebih lanjut, Emi menceritakan seperti ini guys. Putri saya mulai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang ada huruf F word-nya. Bahkan menunjukkan jari tengah. Hansol dengan sok menanyakan nih kepada ibu Emi. Emi lantas menjawab kepada saya dan juga mertua. Dan saya juga bisa melihat putri saya itu beberapa kali noleh untuk mendapatkan kepastian dari suami saya. Jadi kayak memberikan sinyal kepada, "Pak, ini aku bener kan?" Hansol memperjelas lagi nih guys, "Kayak gitu ya?" Terus Emi menjawab, "Ya, seperti itu." Selain itu, asisten rumah tangga Emi juga sempat ikut geram nih guys, mendapati bagaimana sikap dari sang putri terhadap sang ibunda. Perubahan sikap putrinya itu dirasakan Emi sejak suami memperkenalkan anak mereka kepada artis TE yang diduga adalah simpanan dari sang suami. Emi menceritakan kembali, tetapi yang merasakan itu tidak cuma saya, tetapi juga asisten ataupun ART juga merasa hal yang sama. Sampai-sampai ART saya juga pernah memarahi putri saya. Bilang kayak gini, "Mana ada anak yang bilang seperti itu kepada mama kamu sendiri?" Ya, jadi ada kejadian seperti ini. Jadi putri saya ini mulai kasar kepada saya mulai pada saat suami saya tinggal dengan perempuan itu dan mengajak anak saya beberapa kali untuk makan bersama di situ. Jadi setiap pulang dari situ, anak-anak jadi lebih kasar kepada saya. Banyak juga kejadian yang membuat saya sakit hati. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari Emi menanggapi tentang bagaimana kondisi dari sang putri. Adapun Emi juga tidak hanya menanggapi tentang bagaimana hubungannya bersama dengan anaknya. Dia juga menanggapi tentang bagaimana klarifikasi dari Aiden yang mengatakan bahwa dirinya tidak berselingkuh ataupun tidak punya hubungan terlarang dengan TE. Jadi guys, dalam klarifikasinya bersama dengan Dr. Richard Lee, Dr. Richard itu kan nanya nih sama Aiden, punya hubungan nggak dengan TE? Apakah TE ini simpanannya atau enggak? Kemudian dengan tegas, Aiden membantah, bukan. Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Aiden ketika ditanya mengenai hal tersebut. Bukan, atau dalam kata lain, TE ini bukanlah wanita simpanannya. Dia itu adalah wanita yang telah membantu saya dan keluarga dengan sangat baik selama 2 tahun terakhir. Adapun Aiden itu tidak menjelaskan secara jelas tentang bagaimana hubungan dirinya bersama dengan TE. Namun ia terus memberikan pujian atas kehadiran wanita tersebut. Meskipun reputasi dari TE hancur dan disebut sebagai orang ketiga, Aiden menjelaskan bahwa TE tetap bersamanya dan juga membantu. Anda melihat kan apa yang terjadi dengan reputasinya beberapa minggu ini? Semuanya ada di berita. Dia kehilangan reputasinya. Dia tidak aman di negara ini, ungkap Aiden. Dan menurut Aiden ya guys, jika memang TE adalah wanita simpanannya, maka TE tidak akan tetap bersama dengannya di saat yang sulit ini. Lebih lanjut, Aiden mengatakan, jika dia simpanan saya dan juga menerima uang saya, kenapa dia masih di sini? Kenapa dia yang memberangkatkan kami meninggalkan negara dengan aman? Tidak ada artinya. Dan menanggapi bagaimana klarifikasi dari Aiden mengenai hubungannya dengan TE, Emi lantas mengunggah sebuah video di TikTok. Dan video ini berisikan sebuah foto dari seorang pria dan wanita yang diduga adalah Awi dan juga TE. Dan kemudian ada juga sebuah percakapan WhatsApp yang diduga ini adalah percakapan di antara TE dan juga Awi. Dan kurang lebih seperti inilah bagaimana percakapan mereka, mari kita baca bersama-sama. By the way, pesan yang hijau itu diduga dari Awi dan kalau yang putih adalah TE. By the way, ini pakai bahasa Inggris ya guys, coba aku baca dan juga terjemahkan sesuai dengan kemampuan aku. Kamu tahu aku cinta kamu kan? Bukankah itu tidak membuatmu merasa nyaman dikarenakan aku terus berusaha untuk kita? Itu tidak membuatku senang ketika aku tahu kamu menangis. Aku pengen melakukan something untuk kamu. What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kemudian wanita tersebut membalas, please focus on your family. Tolong fokus sama keluargamu. Please fokus pertama. And I can just be quiet first. Dan aku hanya bisa diam untuk pertama. I'm really not okay. Aku sungguh nggak okay. I'm in a sense of loneliness. Yaitu seperti merasakan kesepian, merindukan ayahku dan juga ibuku. So, kesimpulannya adalah sang wanita mengatakan bahwa dirinya nggak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia juga merasakan kesepian dan merindukan sosok ayah dan ibunya. Adapun sang pria di sini bertanya-tanya tentang apa sih yang bisa dilakukan kepada si wanita agar nggak menangis lagi. Karena dia itu nggak senang loh melihat wanita tersebut menangis. Dan teman-teman di bagian caption, Emi menuliskan seperti ini. Be honest for once. Jujurlah untuk sekali. Dan terbaru, Emi sendiri dengan lantang menghimbau kepada suaminya yaitu Aiden agar tidak mengekspos wajah anak-anaknya.
Saat ditemui di Kapten Tendean, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, Amy mengatakan seperti ini. Kepada suami saya, paling tidak jangan mengekspos wajah anak saya lagi. Tolong sesuatu yang bisa untuk di-blur. Amy merasa anaknya masih sangat kecil untuk diketahui oleh banyak orang dikarenakan kasus ini. Dia pun lantas meminta setelah momen klarifikasi kemarin, wajah anaknya tidak lagi muncul di berbagai media. Yang mengatakan bahwa itu adalah hal yang privasi, jadi tolong jangan diekspos lagi. Well guys, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana tanggapan dari Amy mengenai bagaimana hubungannya dengan sang putri dan juga tentang bagaimana klarifikasi dari sang suami. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. Kita sebagai netizen cukup melakukan yang terbaik saja. Dan semoga keadilan akan berpihak pada kebenaran. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi ya guys dari kalian semua. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.